mungkin cara akal akan kelaparan. Iya. Dari mana mereka kan gitu ya? Nggak logis. Ya Allah. Tapi kemudian wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang ketika sudah berusaha secara maksimal menurut daya dan kemampuannya, disertai dengan doa dan selanjutnya pasrah total kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang akan mencukupinya. Elvictor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat walafiat hari ini ya, Prof ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana, Prof? Semuanya sehat juga ya, Prof, dalam ya? keadaan sehat. Semoga dulur Elvictor dimanapun berada. Amin. Dan keluarga kita semua masih syak. Mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diberikan kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin, panjang umur yang barokah, Amin, ya istiqomah Allah. ibadahnya. Amin, Masya Allah. Sehingga semua kita selamat fiddin wa dunya wal akhirah, meskipun di dunia tidak bisa bersua secara langsung ya. Mudah-mudahan kelak di akhirat dipertemukan di surganya Allah. Amin, Ya. amin. Karena ya Rasulullah kan Rabbal pernah alamin. bersabda, yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Kalau kita senang ngaji, walaupun secara lahir sekarang belum bisa ketemu langsung, suatu saat insya Allah akan dipertemukan oleh Allah dengan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Amin, Ya. Masya Allah. Nggih, nggih. Baik, Prof, pada kesempatan yang penuh barokah ini, topik yang akan kita bahas tentang novonik. Ya, ini saya beri judul menghidupkan hati dengan tafakur ya. Menghidupkan hati dengan tafakur. Jadi ya, Prof, ya. ini saya kutip dari kitab Nasoihul Ibad yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Beliau mengutip satu khobar. Jadi ada istilah hadis, khobar, ada athar. Ya. Jadi kalau hadis itu semua ucapan, perbuatan, ya, sifat, himmah yang dinisbahkan pada baginda Rasulullah SAW. Kalau khobar itu umumnya dinisbahkan perkataan sahabat, kalau athar adalah tabi'in gitu ya. Bedanya itu ya, Prof, itu. ya. Jadi tapi seringkali orang kemudian menyebut hadis kan gitu. Cuma sumbernya, silsilahnya mentok di sahabat, ini khabar. Nah, ada satu khabar yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, bunyinya tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sittina sanah. Oh, Masya Allah. Jadi berpikir 1 ya. jam saja, maka keutamaannya, kebaikannya itu bisa 9 tahun. melebihi 60 ibadah sunnah. Kan luar biasa ya. 60 ibadah Sittina sana, 60 tahun ya. ibadah sunnah. Nah, kemudian ini diperkuat oleh pendapat Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau mengatakan la ibadata kat tafakkuri. Tidak ada ibadah sunnah yang kebaikan keutamaannya melebihi tafakkur. Ini menunjukkan bahwa berpikir itu merupakan perbuatan yang luar biasa, dan Allah dan Rasulnya juga sangat menghargainya, kan gitu. Makanya banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang di akhir ayatnya kemudian diakhiri dengan inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yaqilun, dan seterusnya, kan gitu ya. Nah, kemudian waqala ba'dul arifin, sebagian orang yang ahli ma'rifat mengatakan al-fikratu sirajul qalbi. Berpikir itu adalah merupakan pelita hati yang bisa menyinari hati. Fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Apabila kita sudah berhenti berpikir, maka pelita cahaya hati itu akan menjadi hilang, kembali menjadi gelap. Jadi tombok atiku limo sak warnane diantaranya ada yang mungkin selama ini nggak disebutkan, tidak disebutkan ya.
itu adalah berpikir. Maka mudah-mudahan kita diberikan akal oleh Allah yang merupakan faktor pembeda, ya, distingsi dibanding dengan makhluk yang lainnya, ya. Itu kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Mas Syak adalah berpikir yang bagaimana yang kemudian keutamaannya 60 sampai tahun ya. melebihi ibadah sunnah 60 tahun itu. Nah, selanjutnya Imam Nawawi mengutip pendapat mayoritas ulama. An jumhuril ulama annal fikrata ala khamsati aujuhin. Jadi berdasarkan pendapat mayoritas ulama, berpikir yang punya keutamaan luar biasa tadi, itu ada 5 sasaran, 5 hal. Yang pertama, fikratun fi ayatillah. Berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, tentang bukti kebesaran Allah. Kalau kita sering berpikir tentang kebesaran Allah, ya tawalladu minha tauhid wal yakin, maka akan terbentuk sikap mental di dalam diri kita, semakin kuat tauhid kita, akidah kita, dan semakin yakin kita kepada Allah. Masya Allah. Ya. Menerapkan hati yang yakin, mantap, itu ternyata juga gak mudah. Walaupun saya ini ustadz yang sudah hafal dalilnya, ya, bahwa misalnya intan surullah yang surkum, ya, itu jika menolong agama Allah, Allah akan menolong. Itu dalam prakteknya juga nggak mudah, ya. Makanya di dalam perjalanan spiritual itu ada seorang ulama yang bernama Syekh Hatim Al-Asam. Subhanallah, tentang beliau ini diceritakan di berbagai macam kitab, karena memang termasuk ulama yang fenomenal, ya. Karena apa yang beliau lakukan ini banyak orang yang tidak kuat melakukan seperti dia. Ya Allah. Di dalam kitab Tadhkiratul Aulia yang ditulis oleh Syekh Fariduddin Al-Athar juga terdapat nama beliau. Kemudian di dalam kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, itu juga menceritakan tentang perjalanan beliau juga, Syekh Hatim Al-Asam. Kemudian ada kitab Nanyaan Nawadir, itu juga menceritakan beliau. Dan yang terakhir saya itu membaca kitab Mi'atu Qissatin, ya, wa qissati fi anisis sholihin wa samiril muttaqin, itu juga ada nama beliau. Nah, di dalam kitab ini diceritakan begini, pernah suatu ketika beliau mengumpulkan istri dan anak-anaknya mau berangkat haji. Ya, karena haji zaman dulu itu kan tidak seperti sekarang. Sekarang sudah ada pesawat aja kan 40 sampai 45 hari. Kan lama. Nah, sehingga anak-anaknya ini ada yang menangis. Kalau sampai bapak berangkat haji dengan waktu yang sekian lama, bukan hanya 1-2 bulan, tapi berbulan-bulan, kan gitu ya. Siapa yang akan memenuhi kebutuhan kita? Nah, saat itulah kemudian suasana menjadi hening. Mbak Yunya, kakak perempuannya, kemudian menenangkan adik-adiknya dengan mengatakan begini, ketahuilah bahwa yang memberi rezeki bukanlah bapak, tapi Allah. Karena itu biarlah bapak berangkat haji, nanti Allah yang akan mencukupi kita, Allah yang akan menyelesaikan semua urusan kita. Nah, singkat cerita, ketika suasana menjadi tenang, bapaknya berangkat haji, dilalah seiring dengan perjalanan waktu. Itu kan akhirnya betul-betul kehabisan bekal. Sementara yang mencarikan bekal nggak ada. Mungkin zaman itu ya nggak kerja ya. Iya. Jaga tinggalan Bekalan bapaknya ini bapaknya. ternyata nggak cukup. Betul-betul mereka kelaparan. Saat itulah spontan mereka mendamprat Mbak Yunya ini. Yang bahasanya sok-sokan mengatasnamakan Allah kan gitu ya. Ya Allah, ternyata barang kelaparan ya sudah nggak bisa berbuat apapun. Tapi hebatnya dia kemudian berdoa kepada Allah begini, ya Allah, tolonglah kami, jangan permalukan kami di hadapan adik-adikku, di hadapan saudara-saudaraku, selamatkanlah kami ya Allah. Mbak Yunya bilang, kemarin sudah mengatasnamakan Allah kan, sekarang kenyataannya ternyata betul-betul kelaparan. Subhanallah.
Ya Allah kan maha tahu kesulitan hambanya. Tiba-tiba ada seorang pejabat negara di negeri itu lewat di depan rumahnya kehausan. Saat itulah kemudian memerintahkan orang-orang yang menyertainya untuk minta minum. Dilalah yang didodok itu rumahnya Syekh Hatim Al-A'sam. Dan ketika diberi minum segelas air yang dingin, terus kemudian diminum merasakan kesegaran yang luar biasa. Kemudian pejabat tanya, ini rumah siapa? Rumahnya Hatim Al-A'sam. Akhirnya menitipkan uang supaya diberikan kepada keluarga ini. Coba. Saat itulah Mbak Yunya nangis. Kemudian ibunya bertanya, kenapa kamu menangis? Bukankah kita tidak akan kesulitan lagi? Kebutuhan kita akan terpenuhi dengan sedekah dari dermawan tadi. Seorang pejabat tadi. Mbak Yunya mengatakan, aku menangis karena dengan perhatian seseorang kepada kita, kebutuhan kita dicukupinya. Apalagi kalau kita mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang saja yang memperhatikan kita, kebutuhan kita langsung dipenuhi. Apalagi kalau yang memperhatikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka semua kesulitannya akan diberikan jalan keluar. Akan dimudahkan Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki yang dari arah yang tidak diduga dan disangka-sangka. Mungkin cara akal akan kelaparan. Dari mana mereka kan gitu ya? Enggak logis. Ya Allah, tapi kemudian wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang ketika sudah berusaha secara maksimal menurut daya dan kemampuannya, disertai dengan doa dan selanjutnya pasrah total kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, fa huwa hasbuh, Allah yang akan mencukupinya. Artinya nggak usah minta tolong kepada siapapun, cukuplah bagi Allah. Ya, sebagai tempat kembali dan bergantung kita kan gitu. Nah, kemudian innallaha balighu amri, Allah yang akan mengambil alih urusan kita. Bukan kita yang menyelesaikan, tapi Allah. Nah, secara teori ini juga sudah dikuatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Tapi ngetrap nongoni kene pas kesulitan sendiri. Yo. Sulit ya, Bro ya. Ya nggak mudah ya. Tadi saya kan kemarin sama istri ini kan sekarang laki-laki ada pemilihan rektor di Winsa kan ya. Detik-detik terakhir ini kan apa namanya kita menunggu keputusan Menteri Agama karena semua secara lahir kan Menteri Agama yang menentukan. Yang ngaturnya ya. Jadi siapapun walaupun didukung oleh 100% Senat, tapi kalau menterinya tidak berkenan ya nggak mungkin dilantik kan gitu. Nah, sehingga doa kita itu kadang-kadang nih hati itu kan ada kecenderungan ya, ini kan kecondongan kepada salah satu peserta. Tapi itu ketika kita minta ya Allah ini jadikan, itu nggak boleh. Oh, nggak boleh ya gitu ya? Nggak boleh. Itu sama halnya dengan dikte Gusti Allah. Sebab asumsi kita, keinginan kita, kehendak kita belum tentu sama dengan keinginan dan kehendak Allah. Kan gitu. Karena itu yang terbaik, doa itu adalah ya Allah pilihkan pemimpin yang terbaik dan yang Engkau ridhoi. Nah gitu seharusnya. Walaupun secara lahir ada kecondongan ya. Yang jadi itu adalah mungkin di luar dari yang kita kehendaki, kan gitu ya. Ya Allah. Nah, tadi ngempakno seperti itu dalam setiap situasi kehidupan kita tidak mudah. Makanya kita kan semua berharap anak kita misalnya kalau seperti ini kan ada jalur UMPTKIN, SBMPTN, interpretasi dengan harapan anak kita semua kepingin masuk kedokteran misalnya, yo diriwangi poso, ndonga, riyadhah dan seterusnya. Ternyata tidak berhasil. Kan mesti namanya anak nangis sebagai orang tua kan yo ikut kan lihat belajarnya siang dan malam dan kemudian sudah mengkhatamkan Quran, disuruh puasa Senin Kemis sudah dan kita semua juga, tapi ternyata belum berhasil. Pertanyaannya, apakah kemudian ini dianggap tidak dikabulkan oleh Allah?
Tidak seperti itu. Makanya Allah dalam Mutiara Hikmah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan begini, la yakun ta'akhuru amatil 'atha ma'il haqi fid du'a mujiban liyasika fa huwa dhaminal lakal ijabah. Ketika Allah menunda pemberiannya terhadapmu, padahal kamu sudah tidak ada hentinya di dalam rangka berdoa dan memohon kepada Allah, disertai dengan usaha dan kerja keras, tapi masih ditunda. Minta lolos ternyata nggak lulus. dilala gak lolos. Jangan menyebabkan kamu putus asa. Padahal Allah sudah janji fawa dhaminal lakal ijabah, pasti akan dituruti oleh Allah. Ud'uni astajib lakum, itu janji Allah. Cuma fima yakhtaru laka la fima takhtaru nafsika. Adapun apa yang kamu pilih, yang kamu kendaki belum tentu sama dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Manakala ada yang tidak sama, berarti Allah masih memiliki yang terbaik, kan gitu. Nah, cuma fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Adapun waktunya kapan, itu juga waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan waktu yang menurut ketentuanmu. Ya karepe menungso ya sadek saknyet kan gitu. Tapi bisa jadi Allah masih memberikan waktu, bukan belum saatnya. Kan gitu. Nah, ya kayak kita sekarang ini menyaksikan Iran lagi berperang gitu ya, dengan Israel dengan Amerika. Nek iso yo kepengin langsung salepan wis hancur kabeh kan ngono. Mudah-mudahan Amerika dan Israel segera dibasmi oleh Allah melalui Iran, kan satu-satunya negara Islam yang berani kan gitu. Ndonga kita kan gitu, ya Allah, Allahumma alika a'da'adin, ya Allah hancurkan musuhmu dan musuhnya agama, kan gitu. Melalui Iran ini. Tapi sementara kan masih belum. Kapan saatnya ini? Nah, ini kita lagi menyaksikan sebuah kekuatan yang luar biasa yang menurut akal kan kalah persenjataan. Jadi disertai dengan doa kaum muslimin semuanya, mudah-mudahan segera. Tapi kan sampai sekarang kan berarti Allah masih punya rencana yang terbaik di luar itu kan gitu. Allah. Kita nggak boleh kesusu. Ya wis isane ndonga ya ndonga, muga-muga kan gitu. Kan ketika kita melihat sebuah kemungkaran dan tidak bisa berbuat banyak, kan Rasulullah kan bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Rubahlah dengan tangan. Enggak mungkin kalau kita enggak punya senjata. Enggak punya kekuatan. Wa illam yastati fa bi lisani. Ya mungkin melalui jalan diplomasi. Ya kita menyuarakan supaya Palestina dimerdekakan. Kita mengutuk kebiadaban Israel yang melakukan genosida yang dibantu Amerika, kan gitu. Dengan lisan kita serukan. Ya karena kita ya laki-laki orang bawah nggak mungkin didengar, ya otomatis kan melalui pemerintah. Diwakil pemerintah kita. Dan yang ketiga, fa'ilam yastati fa biqalbi. Nah, fa biqalbi ini adalah dengan doa gitu. Nah, jadi inilah bentuk kebesaran Allah masing ya. Dalam kondisi terjepit sulit yang secara akal tidak memungkinkan lagi untuk kita selesaikan. Tapi kemudian dia mengadu, ya Allah tolong jangan kau permalukan aku. Dilalah Allah memberikan rezeki melalui seseorang yang lewat di depan rumahnya. Nah, kalau kita sering berpikir tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah seperti ini, maka akan melahirkan tauhid kita, keyakinan kita, kemantapan kita kepada Allah. Walaupun sampai di injury time, kekuasaan Allah pasti akan diwujudkan. Kan gitu. Ya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu kan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita punya persoalan, mintalah tolong kepada Allah. Tapi dihadapi bis-sabri dengan sabar. Was-shalah, jangan lupa memperbanyak sholat dan doa, melibatkan Allah di dalamnya. Kalau itu yang kita lakukan, innallaha ma'as-sabirin. Allah yang akan hadir menyertai kita setiap langkah kita. Ya, Allah tidak akan pernah membiarkan. Nah, untuk menjadikan hati kita seperti itu, maka kita latih pikiran kita terus menerus, ya, untuk supaya hati kita
dibiasakan dengan berpikir seperti itu. Ya Allah. Mikirnya ya iso ya. Prakteknya ini Pak. Nah, kemudian yang kedua, wa fikratun fi ala illah yatawalladu minhal mahabbah wasyukru. Berpikir tentang anugerah-anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Betapa banyak ya yang diberikan kepada Allah kepada kita, maka itu akan melahirkan rasa cinta dan syukur kita kepada Allah. Wa fikratun fi wa'dillah yatawalladu minhal raghbah. Kalau kita berpikir tentang janji-janji Allah ya yang akan diberikan kepada orang-orang soleh ya, akan diberikan seperti tadi, bertakwa kepada Allah akan dimudahkan urusan Allah, akan muncul ar-raghbah, rasa cinta dan motivasi untuk semakin semangat ibadah kita kepada Allah. Ya. Wa fikratun fi wa'idillah yatawalladu minhal haibah. Kalau kita berpikir tentang ancaman-ancaman Allah, ya, kalau kita melakukan kemaksiatan dan dosa akan dibalas dengan siksa dan seterusnya. Kalau kita melupakan Allah, maka hidup kita akan dipersulit oleh Allah, kan gitu. Kan mana a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang sengaja berpaling dari ingat kepadaku, sedikit zikirnya kepada aku, kan gitu, maka akan diberikan kehidupan yang serba sulit, nah, kan gitu. Nah, oleh karena itulah kita ingat, kita berpikir tentang ancaman Allah seperti ini akan menimbulkan rasa takut sehingga kita semakin berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, wa fikratun fi taqsiri nafsi an ta'ah ma'aksanillahi ta'ala ilaihi yatawalladu minhal khaya yatawalladu minhal haya, ya. Jadi berpikir tentang betapa banyak kekurangan kita di dalam rangka ibadah kepada Allah, sementara Allah telah memberikan begitu banyak anugerah kepada kita. Maka kalau kita sering berpikir tentang pemberian-pemberian Allah, maka akan melahirkan sifat malu kita kepada Allah. Ya, coba kita rasakan saja Mas Ishak ya. Ketika COVID kemarin, istri saya kan masuk rumah sakit, ya, dan itu saturasi oksigennya nggak sampai 100, itu dijos sampai 100. Jadi tabung besar itu kalau dijos sampai dengan kekuatan sekian, itu nggak sampai 24 jam. Memang rata-rata 24 jam. Dan itu harganya satu tabung itu sekitar 1,5 juta sampai 2 juta. Itu tabung yang besar. Itu durasinya untuk bisa supaya bernafasan dengan normal itu sampai 24 jam, sehari semalam. Sehari semalam ya, Prof. Nah, kalau yang tabung kecil itu hanya 12 jam. Tabung kecil itu sekitar 600.000 ya. Itu kemarin karena langka sehingga harganya menjadi 1.200.000-an. Dua kali lipat. Itu tabung yang kecil itu hanya 12 jam. Kalau kita kemudian berpikir tentang oksigen, ya, kita bisa bernafas lega seperti ini, mulai lahir sampai sekarang. Kalau dibuat rata-rata misalnya tabung gasnya 2 juta saja misalnya ya, sehari semalam. Karena 10 hari kan kelihatan berapa? 20 juta. Terus kalikan umur kita sekarang, wah berapa M itu ya? Bukan hanya MM-an, triliunan itu. Subhanallah. Nah itulah, maka supaya kita punya rasa malu dan semakin cinta dan syukur kita kepada Allah, kita sering menggunakan akal kita, pikiran kita untuk berpikir tentang anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya mungkin itu pengantarnya Mas Ishak ya. Mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang manfaat dan barokah dan bisa mendorong dan memotivasi kita untuk semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin yakin kita bahwa kita nggak boleh putus asa. Dalam situasi apapun Allah pasti akan memberikan pertolongan, bahkan di injury time. Ya Allah.
Masya Allah. Nggih. Baik, luar biasa sekali pada pagi hari ini Prof. Nggih, Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya Prof ya setelah jeda berikut ini dulur. Baik dulur Al-Victor, kita lanjutkan kembali dulur kajian kita pada pagi hari ini bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Syaiful Jazil MAG. Baik, ini Prof sudah masuk beberapa pertanyaan ya Prof ya. Ada dari Pak Sunaryo di Buduran Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan perihal bacaan memulai doa dan menutup doa. Saya kan sebelum doa selalu berzikir dan membaca surat-surat pendek baru ya. Surat-surat pendek baru saya berdoa. Tapi sebelum memulai berdoa saya selalu membaca Asmaul Husna, beberapa nama Asmaul Husna. Setelah itu saya membaca sholawat, baru saya mulai berdoa dan doa saya tutup dengan membaca La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan saya sambung dengan baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan terakhir saya bersolawat lagi. Yang saya tanyakan, apakah bacaan itu dibolehkan? Terima kasih. Wah, iya. Jadi ini pertanyaan sangat bagus sekali. Seharusnya memang demikian. Jadi sebelum meminta kepada Allah, kita memuji dulu kepada Allah. Oh, memuji dulu ya Prof ya. Makanya di dalam surat Al-Fatihah kan disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tunjukkan pengabdian kita kepada Allah baru meminta. Maka ini ada satu riwayat, pernah suatu saat ada seorang sahabat yang berdoa tanpa diawali dengan pujian. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan ini orang-orang yang tergesa orang yang tergesa dalam berdoa. Dan kemudian diingatkan Rasulullah supaya memuji Allah terlebih dahulu. Satu. Dan kemudian dalam satu riwayat, barang siapa yang berdoa kepada Allah tidak diawali dengan sholawat, maka doanya akan berada di antara langit dan bumi. Hatta yusolli ala nabi, sebelum dia mengucapkan atau membaca sholawat kepada Nabi. Jadi pengantar doa yang dibaca oleh Pak siapa tadi? Sunaryo mulai dari awal membaca Al-Masnun itu bagus, tapi kemudian jangan lupa tambahan dari saya baca sholawat dan kemudian memuji pada Allah, sehingga kalau kita dengar ucapan doa yang dilakukan oleh para alim ulama itu kan selalu diawali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian diakhiri wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Atau subhanakallahumma bihamdika bukan subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu ya. Jadi bagus dan seharusnya memang demikian. Ditambahkan sholawat ya Prof. Betul. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Sunaryo itu silakan dilanjutkan dan jangan lupa ditambah sholawat dan memuji pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dulu. Ya Allah. Itu Pak Sunaryo Buduran. Baik, selanjutnya dari Pak Ahmadin ya Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Saya sering kali mendengarkan tausiah mengenai berzikir dan bertafakur. Berzikir dan bertafakur yang kemudian saya praktekkan. Yang akan Prof, gimana sih caranya agar berzikir dan bertafakur itu bisa mendapatkan hikmah atau mendapatkan kekuatan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu cuma berzikir, membaca dan juga hanya berpikir saja. Mohon pencerahannya, Prof. Oh iya, jadi ketika orang itu selalu memanfaatkan akalnya untuk berpikir, artinya orang ini kan tidak gegabah. Insya Allah kita akan selamat ya karena berpikir. Orang yang pendek pikirannya itu seringkali kemudian tidak pernah memikirkan akibat perbuatan yang dilakukan. Satu contoh, marah. Akhirnya bojone kewamplok misalnya ya. Atau bahkan mungkin saking marahnya tidak berpikir panjang tentang akibat yang ditemukan, ada yang kemudian dibunuh kan gitu ya. Tapi tidak sampai berpikir
apa akibat dari perbuatannya ini nanti? Iya. Apa kemudian setelah dia masuk penjara selesai, lantas kemudian anaknya gimana? Kan gitu. Kemudian saudara-saudara yang dibunuh dan seterusnya kan begitu. Iya. Artinya efeknya orang berpikir itu subhanallah pasti Panjang ya, Prof, panjang ya. pasti gitu loh. Oleh karena itulah Allah dan Rasulnya sangat menghargai orang-orang berpikir kan begitu. Nah, jadi berpikir tidak hanya sekedar berpikir. Ini kalau orang itu beda yang ngelamun dengan berpikirnya. Beda ya, Prof ya. Jadi kalau mikir itu utangku kok akeh kan gitu ya. Terus bengong lah itu beda. Beda ya. Makanya tadi ada 5 sasaran pemikiran itu berpikir satu tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Misalnya taruhlah kita itu berpikir tentang hutang, maka jangan pikir hutangnya, terus kemudian gimana melunasinya. Kok gak iso ngelunasi, gak usah dipikir itu. Yang berpikir kita Allah pasti akan melunasinya. Nah, dengan jalan apa? Ya sebelum kita pasrah, kita kan harus melakukan usaha. Bisa jadi Allah akan memberikan rezeki bukan karena lantaran usaha kita. Bukan karena lantaran usaha kita. Bisa ya, jadi Allah memberikan bukan karena usaha yang kita lakukan. Oh, ya, satu contoh ya. Jadi ada seorang tukang becak. Lahirnya dia tukang becak. Iya. Usahanya ya tukang becak. Dia punya hutang 5 juta. Ini yang sering saya ceritakan. Untuk saat ini bagi orang tukang becak hutang 5 juta itu banyak, tinggi ya, besar ya. Tapi dia itu rajin sholat jamaah. Bahkan kalau sebelum subuh dia itu berangkat terlebih dahulu dalam rangka untuk sholat tahajud. Entilalah waktu nyebrang mau pulang, keserempet mobil jatuh, kakinya retak. Tapi untungnya yang nabrak tadi tanggung jawab sehingga dia diangkat mobil diantar ke rumah sakit. Nah setelah di rongsen ternyata retak dan menurut dokter ini harus dikasih plat pen ya gitu. Dan ditanyakan berapa operasinya, sekitar 10-15 juta. Ya, akhirnya ditanya, Pak sampean punya BPJS? Enggak punya, wong becak. Sebab kalau BPJS kan membayar iuran setiap bulannya. Nah itu terus akhirnya sama yang nabrak ini dikasih jalan keluar. Kita lapor ke polisi supaya dapat surat pengantar karena kecelakaan untuk ngurus jasa raharja. Ternyata itu ada aturan kalau luka perawatan di rumah sakit nggak sampai meninggal itu 20 juta, tapi kalau mati dapat 50 juta. Nah, singkat cerita akhirnya jasa raharja keluar dapat 20 juta. Pas operasi selesai total 15 juta. Akhirnya masih 5 juta dikasihkan istrinya. Alhamdulillah barokah keserempet. Akhirnya sing lunasi utang. Saya sudah ndongakno keserempet mana jaringan. Nah, artinya rezeki Allah tidak dilewatkan dari becaknya. Ya. Tapi justru karena keserempet inilah. Makanya musibah itu tidak selalu membuat kita susah. Ya, tapi musibah yang membawa berkah tergantung kita menyikapinya kan gitu. Lah ketika kita berpikir hutang banyak ya stres, tapi saya melakukan hutang ini karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan itu pun tidak lepas dari skenario Allah kan gitu ya. Aku pun sudah berusaha ya Allah. Karena itu aku yakin bahwa engkau suatu saat akan mesti kan ngono rasanya gitu. Jadi berpikir banyak orang-orang yang kesulitan, toh kemudian bisa mendapatkan rezeki tidak karena kerjaannya, tapi kerja itu kan hanya sebagai sebuah sarana karena perintah Allah kan gitu. Wong haji tuh Mas, bisa jadi dia berangkat haji bukan karena hajinya. Dia Hambali itu pernah cerita ngisi acara syukuran haji di mana pasar tembok pasar tuh. Itu di Gupitan lorongnya sempit, ternyata masih kontrak. Lu kok bisa sampai berangkat haji? Kan penasaran ya Hambali. Ternyata jualan katok kolor ngarepe tokone Cino. Masya Allah akhirnya entekno kotok kolor piro Pak sampean budal haji kan dilarang.
Bukan karena katok kolornya Ustaz. Ya, dia pikir Di si Cina kan jualan iya, katok-katok apa emperan itu kan pagi sampai siang buyar kan gitu ya. Pasar-pasar yang krempiang itu istilahnya ya. Nah, ternyata Cino itu dapat hidayah kepingin mlebu Islam karena yang dikenal saya. Akhirnya saya disuruh ngantarkan ke kiai saya untuk bisa syahadat sampai akhirnya minta diajari ngaji. Lah karena yang dikenal saya dilalah akhirnya kepingin berangkat haji. Terus ngejak konco lho kok kulo sing tidak untuk karena sejak awal yang mendampingi itu saya, akhirnya saya yang didaftarkan. Jadi bukan karena katok kolornya. Ya Allah, merinding saya ini berapa? Iya. Nah inilah. Jadi itu berpikir sehingga ketika orang kemudian sering melihat kenyataan-kenyataan tentang kebesaran Allah, nah, maka akan semakin imannya kepada Allah. Lah itulah yang kemudian menyebabkan pahala kita besar sampai melebihi ibadah sunnah 60 tahun. Ya kalau kita hanya ibadah saja belum tentu. Ya kan gitu. Tapi dengan itu akhirnya menemukan ilmu, menemukan kebesaran Allah akan semakin cepat untuk menuju ke hadirat Allah. Nah, di samping itu juga berzikir, karena berzikir ini adalah bagian dari melatih hati kita untuk selalu ingat kepada Allah, kan gitu. Itu tadi seperti yang ayat yang saya baca, kalau kita lupa kepada Allah, Allah akan memberikan kesulitan hidup kita. Ya, fadzkuruni adzkurkum, itu kan perintah Allah seperti itu. Masya Allah. Ya, itu tadi selanjutnya Prof ya. Boleh tambah satu boleh. Dari Mbak Kunifa di Graha Family ini. Assalamualaikum Mbak Kunifa, Prof dan Cak Ishak, mau tanya, ada seorang hamba, ada pula cobaannya, diberi sakit dan diberi juga kekurangan secara materi, tapi dia kurang bersyukur atau terima kasih bahwa yang namanya rezeki bukan uang saja. Pertanyaannya pertama, siapa yang salah, orangnya atau siapa ini? Yang kedua, apa orangnya kurang beriman? Mohon maaf, terima kasih. Mau nyalakan Allah. Ingat bahwa Nabi Ayub itu adalah utusan Allah. Nabi nih ya Prof ya. Ini. Siapa yang lebih dekat di antara hamba Allah selain para nabi dan rasulnya? Ya Allah. Toh diberikan cobaan. Cobaan yang diberikan pada hambanya yang soleh bukan berarti melakukan dosa. Tapi Allah ingin mengangkat derajatnya kalau sabar. Makanya dalam satu hadits qudsi Allah pernah berfirman begini, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah. Malam yasbir ala qadha'i. Malam yakbal ala qadha'i walam yasbir ala qadha'i falyabtaghi rabban siwaya. Barang siapa yang tidak mau menerima keputusanku dan tidak sabar atas cobaanku, walam yasbir ala bala'i gitu ya. Malam yaqdi ala qadha'i walam yasbir ala bala'i falyabtaghi rabban siwaya. Barang siapa yang tidak menerima takdirku dan kemudian tidak sabar atas cobaan yang aku berikan kepadanya, hendaklah mencari Tuhan selain aku. Percuma kan gitu ya. Kamu mengaku aku sebagai Tuhanmu, tapi ketika uji seperti ini saja ternyata motong bahasanya, putus asa. Naudzubillah. Oleh karena itulah azmul bala ma'azmil jaza. Besarnya cobaan yang diberikan kepada hambanya itu adalah bersamaan dengan besarnya derajat balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada-Mu. Tapi kalau ridho, tapi kalau dia murka, marah, maka Allah pun akan murka. Oh, sebaliknya ya, Prof, otomatis itu. Makanya fa inna ma'al usri yusra, kesulitan yang kita hadapi itu harus kita sabar, karena tidak semua orang yang diberikan cobaan itu adalah karena dosa yang dilakukan. Ya, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Rasulullah kurang apa? Khairul anbiya wal mursalin, tapi cobaannya bertubi-tubi kan gitu. Nah, memang ada orang yang diberikan cobaan sakit, cobaan bertubi-tubi karena kesalahannya, supaya dia segera kembali kepada jalan yang benar. Ustadz Ali Aziz pernah cerita kepada saya, ada seorang yang matanya buta ke rumahnya, karena memang seringkali mengingatkan fatwa-fatwa, mendengarkan fatwa beliau di lewat Victor ini, akhirnya tertarik untuk sowan kepadanya. Begitu sampai di rumahnya, kemudian mau pulang, terus kemudian minta doa.
Lah di antara doa Prof Ali ini Ya. karena orangnya ini pernah cerita, alhamdulillah Ustadz, walaupun saya dalam kondisi Nggak bisa mata yang nggak melihat. bisa melihat, tapi bisa nyampe di sini. Ya. Terus akhirnya berdoa semoga Allah suatu saat nanti bisa Membuka. menyembuhkan, memberikan kesembuhan mata panjenengan saya bisa melihat. Enggak, jangan Ustadz, jangan. Ternyata dia begitu. Oh, nggak mau didoakan kayak gitu. Kenapa? Saya dulu itu Masya Allah Ustadz, secara harta benda saya tidak kekurangan, kaya raya saya ini. Tapi saya waktu itu nakal, melakukan pokoknya maksiat dan dosa itu biasa saya lakukan. Mabuk, main perempuan itu sudah menjadi kebiasaan. Dilalah saya kecelakaan, terbentur sampai kemudian mata saya buta. Nah alhamdulillah sekarang saya justru dengan mata saya buta inilah akhirnya saya menemukan kebaikan. Akhirnya saya sudah sekarang menjadi orang yang baik. Karena itu saya tidak ingin kembali seperti semula lagi. Coba. Ya Allah. Ya. Kalau saya kan enak lihat, iya. tapi kemudian tetap mempertahankan. Tapi beliau enggak. Barangkali ini memang sengaja Allah memberikan supaya saya menjadi orang yang baik. Saya takut nanti kalau kembali lagi seperti dulu jadi ngono coba. Ini cara menyikapinya luar biasa, husnuzon pada Allah. Jadi kalau kita melakukan mendapatkan cobaan, maka kita harus introspeksi diri kita bahwa kita banyak dosa dan kekurangan. Dengan itu Allah akan mengukurkan dosa-dosa kita. Ya Allah. Karena Rasulullah tidak ada duri pun yang menancap pada kaki kita kecuali Allah akan mengukurkan dosa dari duri yang menancap itu. Apalagi kalau cobaannya besar, maka dosa yang berkukuran pun semakin besar juga ya bro. Ya Allah. Ya seperti ini cuma ngelakon ini yang muka-muka tinggal diberikan kekuatan oleh Allah dan sabar. Belum tentu karena saya sendiri kalau dikasih sakit ya sakit memang loro. Kita nikmati alhamdulillah, belajar ngono ya. Tapi ya loro ya Allah ngono. Ini iso njaluk waras. Masya Allah. Oke. Baik. Ini sudah terima kasih Mbak Kunifa ini. Mohon maaf ya dulur karena waktunya terbatas Baik Prof, mungkin kita bisa tutup dengan doa ini Prof. Oke, alhamdulillah mudah-mudahan suatu saat bisa ketemu lagi. Amin. Ya walaupun tidak secara langsung dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma aftah lana abwaaba ilmika wa anshur alaina birahmatika wa albisna afiyatika ya dzal jalal wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika arhamar rahimin. Amin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan analu biha ziyarata haramika wa harami sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.